terasa saat ini kita sudah berada di awal tahun 2022. Di sepanjang tahun 2021 banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh Kabupaten Bekasi, baik di tingkat provinsi hingga di tingkat nasional. Tidak hanya prestasi, tapi juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang mewarnai perjalanan Kabupaten Bekasi di sepanjang tahun 2021. Semuanya telah kami rangkum dalam Kaleidoskop Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2021. Di awal tahun 2021, sebagai salah satu langkah pemerintah dalam rangka pencegahan kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Bekasi bersama dengan unsur Forkopimda melakukan pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi. Vaksinasi tahap awal ini dikhususkan untuk para tenaga medis yang ada di Kabupaten Bekasi. Memasuki bulan Februari, curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan jebolnya tanggul Sungai Citarum yang terletak di Kecamatan Pebayuran. Akibat dari jebolnya tanggul ini, beberapa desa yang ada di Kecamatan Pebayuran terendam banjir dan ribuan warga juga telah berhasil dievakuasi ke titik lokasi pengungsian. Berselang beberapa hari kemudian, Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja kembali datang meninjau lokasi jebolnya tanggul Sungai Citarum. Kali ini Bupati Bekasi hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tidak hanya meninjau tanggul jebol, mereka juga sekaligus meninjau rumah penduduk yang rusak akibat dari bencana tersebut. Melihat banyaknya rumah penduduk yang rusak, pemerintah Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Bank BJB Cabang Cikarang dan Basnas untuk memberikan bantuan perbaikan rumah serta beberapa keperluan logistik yang diberikan secara simbolis kepada warga yang terdampak. Bulan Maret menjadi bulan yang bersejarah bagi Kabupaten Bekasi. Pasalnya di bulan ini, Museum Digital Gedung Juang 45 Bekasi secara resmi dibuka untuk masyarakat umum. Museum yang terletak di Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja. Di akhir bulan Maret, pemerintah Kabupaten Bekasi menerima penghargaan program tilang elektronik dari Kapolda Metro Jaya atas komitmennya dalam mendukung pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di wilayah Kabupaten Bekasi. Penghargaan lain kembali didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Pada pertengahan bulan April, pemerintah Kabupaten Bekasi kembali meraih predikat B dalam hasil evaluasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2020. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Prestasi pemerintah Kabupaten Bekasi tidak berhenti sampai di situ. Bulan Mei 2021, pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Pada akhir bulan Juni, setelah 32 tahun mengabdi sebagai abdi negara, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju secara resmi menerima surat keputusan pensiun sebagai aparatur sipil negara. Penyerahan SK pensiun tersebut diberikan secara langsung oleh Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja. Bulan Juli 2021, Kabupaten Bekasi berduka karena kehilangan sosok pemimpin. Eka Supriya Atmaja, Bupati Bekasi dengan sisa masa jabatan tahun 2017 hingga 2022 telah meninggal dunia dalam perjuangannya melawan COVID-19 pada tanggal 11 Juli 2021. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di Kabupaten Bekasi, pada tanggal 22 Juli, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi melantik penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan. Mengawali agendanya sebagai penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan meluncurkan kampanye Berani atau Bekasi Berantas Pandemi
yang dimaksudkan agar seluruh masyarakat yang tinggal dan bekerja di Kabupaten Bekasi dapat turut serta dalam memberantas pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Bekasi. Masih di bulan Juli, pemerintah Kabupaten Bekasi kembali meraih prestasi, yakni penghargaan tingkat Pratama sebagai Kabupaten Layak Anak tahun 2021 yang diberikan secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pada akhir bulan Juli pula, penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan secara resmi melantik Herman Hanapi sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Pelantikan ini dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah UJU yang telah memasuki masa purna bakti. Kemudian pada bulan Agustus, penjabat Bupati Bekasi mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A meninjau pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bekasi yang diperuntukkan untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Di bulan ini pula, pada tanggal 14 Agustus, pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar upacara peringatan Hari Pramuka yang ke-60 tahun yang dilangsungkan di Plaza Pemda Cikarang Pusat. Bulan Agustus juga menjadi bulan yang bersejarah bagi Kabupaten Bekasi. Pasalnya di tanggal 15 Agustus, Kabupaten Bekasi menginjakan usianya yang ke-71 tahun. Di tahun ini, upacara hari peringatan digelar secara terbatas dan secara virtual. Bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Bekasi, penjabat Bupati Bekasi juga meresmikan akses Jalan Delta Silikon 8 yang menghubungkan langsung Jalan Cikarang Cibarusah dengan kawasan industri. Di tanggal 17 Agustus, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 digelar oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Upacara yang mengusung tema Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh ini berlangsung secara hikmat. Di akhir bulan Agustus ditutup dengan penghargaan yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu Piala Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat atau AJEK Jabar tahun 2021. Sebagai peringkat kelima kabupaten atau kota terbaik dalam pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Bulan September disambut dengan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Bekasi atas raihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP minimal 5 kali berturut-turut. Penghargaan ini diberikan dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, di bulan Oktober, pemerintah Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan sosial untuk para pelaku seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Bekasi juga memberikan santunan kepada perwakilan keluarga tenaga kesehatan yang gugur akibat menangani COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya. akan memenuhi kewajiban saya. Pada tanggal 27 Oktober, Gubernur Jawa Barat secara resmi melantik Ahmad Marzuki sebagai Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017 hingga 2022. Dengan dilantiknya Wakil Bupati Bekasi ini berarti berakhir pula masa jabatan Dani Ramdan sebagai penjabat Bupati Bekasi. Pada akhir bulan Oktober, Wakil Bupati Bekasi Ahmad Marzuki menghadiri beberapa kegiatan. Salah satunya adalah menghadiri peresmian Stadion Mini Sepak Bola Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan. Stadion mini ini dibangun dengan fasilitas yang lengkap hingga menggunakan rumput lapangan yang berstandar FIFA. Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi serta Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Di bulan November, PLT Bupati Bekasi Ahmad Marzuki mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Mall Pelayanan Publik pertama yang ada di Kabupaten Bekasi berlokasi di Lotte Mart Grosir Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara. MPP pertama di Kabupaten Bekasi ini telah diisi oleh 20 instansi pelayanan. Akhir tahun 2021, pemerintah Kabupaten Bekasi resmi melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Hal ini dilakukan guna terus meningkatkan capaian herd immunity di Kabupaten Bekasi. Selain itu, di bulan Desember ini, pemerintah Kabupaten Bekasi mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan.
Diawali dengan penghargaan yang diterima pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu Piala Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas capaian opini laporan keuangan tahun anggaran 2020 dengan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP minimal 5 kali berturut-turut. Kemudian, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu yang ke-93 tingkat Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bekasi meraih juara 1 terbaik program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera atau P2WKSS kategori Kabupaten tahun 2021 yang berlokasi di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu. Selanjutnya juara 1 Lomba Kesatuan Gerak atau Kesrak Bangga Kencana Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dengan program Lingkungan Bersih dan Sehat atau LBS kategori Kabupaten yang berlokasi di Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung. Serta 1 piagam penghargaan sebagai kabupaten terbaik dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi dengan kategori paling inspiratif di Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Berbagai peristiwa dan prestasi yang terjadi sepanjang tahun 2021 tentunya akan menjadi refleksi bagi Kabupaten Bekasi di tahun 2022 untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga di tahun ini, Kabupaten Bekasi dapat terus menorehkan berbagai prestasi, meningkatkan kesejahteraan sosial hingga pembangunan infrastruktur, agar kedepannya Kabupaten Bekasi dapat semakin bersinar, bangkit, dan sejahtera, khususnya dalam memberikan pelayanan serta manfaat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan tidak lupa untuk terus patuhi dan terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir. Selamat Tahun Baru 2022. Mari kita sambut semangat harapan baru di tahun yang baru.